Oke, next kita lanjut ke tim 3 ini udah nggak sabar nih atau ini udah aja nih tim 3 nggak usah nih. Skip aja deh. Udah rapi-rapi di skip gitu, wah parah nih. Boleh tanya nggak Mas Bari? Oh iya tadi ada yang mau nanya, iya Mas Agus gimana? Mau nanya untuk tim tim 8 kayaknya Tim nih. 8 ya. Heeh, ya. Saya yang mau tanya terkait ada MVP itu Mas. Jadi apakah memang kenapa kok tim 8 pakai MVP nggak langsung UI UX? Nah, Nah itu Mas Jenal gimana Mas Jenal? MVP itu buat ini Pak, jadi sebelum kita bikin UI UX itu minimal dari tim project itu udah kayak ada gambaran kasarnya gitu. Jadi tim UI UX juga nggak bingung untuk menerapkannya kayak gimana gitu. Jadi kayak minimum viable product, contoh prototype gitu sih sebenarnya. Jadi untuk misalkan ada fitur yang nanti ditambahkan setelah fitur A, jadi kayak fitur B itu udah dibikin di MVP terus sebelum dibikin ke desain sih Pak. oke, siap. Baik, makasih Mas Zainal. Sama-sama Pak. Oke, ya ini kayak tim 6 ini penasaran nih tentang software development cycle kayaknya. Iya kan? Betul, betul. Ya, ya nanti apa itu sambil jalan ini ya bisa chatting-chatting sama ini ya tim-tim lain gimana mereka berproses gitu sih Mas, Mas Agus ya. Oke, kayaknya tim 3 udah nggak sabar nih dari tadi, udah gatel, udah ini udah keringetan juga nih, udah basah juga kayaknya jasnya ini. Oke, Mas Mas Atar. mau nanya, boleh? Oh, masih ada yang nanya Atau nih, Mas Atar. Boleh nggak Mas jangan Atar? nggak Ada boleh yang nanya nanya? Mas Atar. Tanya terus biar enak. Iya, silakan Mbak Dian. Silakan. Gimana, Mbak? Ya gini, tadi kan tadi sempat dibahas pas user experience, pas research itu kan memang ada kompetitor ya. Dan tadi itu terlalu cepat pas nerangin kompetitor. Sebenarnya kan kalau research kayak gitu kan dari banyaknya kompetitor itu nantinya kita bakal nyari atau kita membuat sebuah aplikasi itu yang emang di kompetitor mereka itu nggak ada. Jadi semisal kayak di mereka ada, ya maaf gitu ya, maksudnya kayak buat apa kita bikin gitu. Jadi mungkin dari Mas siapa tadi, Mas Zainal bisa jelasin kelebihan dari aplikasinya Mas Zainal atau apa yang mau dibikin itu dari yang kompetitor lain itu apa? Soalnya kan emang pasti ada kompetitor, pasti kita juga bikin harusnya lebih unggul dari mereka gitu. Jadi emang harus dikelompokin antara yang kompetitor mereka, beberapa kompetitor itu dicari yang paling yang kurangnya apa, dan mungkin kalau semisal untuk lanjutan project lagi mungkin bikin lebih kompleks dari mereka semua gitu. Mau nanya itu aja sih, kelebihannya aja dari yang kompetitor lain aja Oke, gitu. thank you Mbak Dia. Iya, Mas Jenal mungkin kayak keunikan lah, selling point-nya di mana gitu, yang nggak dimiliki kompetitor. Ada nggak Mas Jenal? Monggo silakan Mas Jenal. Iya, mungkin bisa sedikit jawab ya. Mm-mm. Untuk tujuannya itu kemarin itu sebenarnya untuk kayak digital, mungkin sebenarnya sama sih sama kompetitor, cuman kalau kompetitor yang lain itu yang udah jalan, yang udah gede itu dia ada fitur berbayar atau yang subscribe buat naikin iklanannya. Tujuannya ini tuh kemarin ide dari awal itu untuk membantu yang showroom-showroom yang masih pakai konvensional gitu, kayak nyebar brosur atau apa gitu di jalan. Nah, idenya dari situ sih. Cuman di beberapa platform juga udah ada, cuman karena mereka selalu menaikkan apa ya, kayak listnya paling tinggi itu harus berbayar atau top up kayak di OL gitu. Nah, ini untuk membantu yang showroom-showroom yang kecil gitu sih. Tujuannya itu sih, Mbak. Mungkin itu yang bisa dijawab sih. Masih boleh ngobrol nggak sih Mas? Atau udah Boleh dong. waktunya? Udah, nanti lagi aja, nanti Oh, lagi ya. aja. Mungkin bisa chatting aja Mbak, chatting. Persilangan. Iya, DM aja sama Mas Jenal nggak apa-apa kok. Japri Mbak, Japri. Japri aja, Japri. Hanya satu Skripsi nih kan. karyawannya cuma satu orang. Terus? Mas Atar. Udah dia doang yang ngerjain. Kan banyak sih. Iya. Nanti pertanyaan Mbak Dia disimpan dulu buat Mas Atar nih masih panjang nih ya kan. Pertanyaan buat Mas Atar banyak kan nanti ya. Closingan Mas Katar. Ya, ini Mas Atar saya kasih waktu 2 jam buat Mas Atar. Senasib itu. Waduh. Ini saya harus sholat dulu kan? Oke, bisa dimulai untuk
tim 3, saya persilahkan buat Mas Atar. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan orang Nggak dong. megang apa gitu. Dengkul. Dengkul kayaknya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ini pertemuan terakhir ya. Ini closing dan kenapa saya terus dikasih di bagian akhir. Oke. Jadi saya ingin mempresentasikan apa yang kita bikin dan here we are. Ada 3 problem mendasar yang membuat kita membangun satu aplikasi yang akan saya jelaskan yang nanti. Yang pertama ini berdasarkan saya juga sulit di bisnis, terutama bisnis di bidang perdagangan ya, itu untuk mengontrol field force-nya dia atau field works-nya. Biasanya ini paling sering susah untuk disuruh ke kantor. Kalau untuk canvassing dia akan hanya spend 1-2 jam doang, habis itu entah kemana lah, ngopi dan segala macam hal. Kemudian target nggak tercapai dan manage working hours-nya susah banget kayak gini. Jadi sering banget bergonta-ganti tim ya. Tim sales itu paling sering pergantian formasi timnya. Nah, ini dialamin banyak orang. Ini dialamin oleh berbagai macam sektor ketika memanage satu perusahaan yang dimana dia ada field force-nya. Senang, kita nggak sendirian ya. Kalau teman-teman yang udah pernah pegang field force, ada 131.414 perusahaan. Ini hanya perusahaan perdagangan ya yang dicatat oleh BPJS. Nah, di sini hampir rata-rata memiliki masalah yang sama. Jadi struggling terhadap manajemen field force-nya mereka. Dan sangat disayangkan bahwa tim sales itu menjadi ujung tombak dari sebuah perusahaan. Ketika sales itu hilang atau berkurang saja, perusahaan sudah akan siap-siap finance-nya udah mulai meeting, HR-nya udah mulai meeting, mana yang akan dipotong, mana yang akan dikurangi. Nah, ketika sales capai target, dia bisa achieve banyak, perusahaan itu akan berkembang. Dari situ banyak banget pain point-nya ya. Satu tadi yang pernah saya bisa ungkapkan ada difficulty controlling team sama tim yang nggak produktif, unawareness of the team eksistensi sama hanya sedikit yang kadang-kadang capai KPI ya. Saya punya banyak tim kalau jam 2 siang itu udah pasti dia nongkrong tuh. Nongkrong, kalau nggak main golf. Jadi paling canvassing cuma 1-2 orang, dipilih yang cantik doang, dipilih yang loyal doang, seperti itu tuh. Itu penyakit sih. Dan itu harus kita stop. Dan solusinya apa? Tara. Ini dia, laporin. Check in, report, check out. Ini yang kita mau kasih solusinya. Jadi kita bikin aplikasi untuk para manajer atau supervisor untuk memantau timnya. Ini terutama untuk tim-tim yang di lapangan ya. Kalau yang di sawah nggak bisa, di kebun juga nggak bisa. Ini di lapangan aja. Lapangan bukan lapangan bola ya, seperti di belakang saya. Tapi ini lapangan dalam artian passing, door to door sales gitu ya. Oke, dan juga bukan foto saya. Oke, maaf.
Oke, fiturnya ini ada 5 fitur. Ada kita bikin attendance untuk kehadiran, dia bisa absen. Ada database management, ada job assignment, ada performance analysis, dan reimbursement. Untuk kehadiran kita ada 5 ya, take advantage untuk employee timesheet. Kita juga ada untuk shift management, absensi management, kemudian kalau mau cuti, kita bisa pengajuannya via aplikasi, terus kita bisa membantu teman-teman untuk manage overtime-nya ya. Banyak nih sales nih sering banget ketika overtime harusnya lembur dibayar, dia nggak dapat lemburannya, nggak dapat bayaran yang sesuai. Database management kita ngebantuin tim untuk manage data dari karyawannya, lokasinya di mana, shift-nya jam berapa, dia bisa satu kali sentuh di aplikasi dia bisa tahu timnya ada di mana. Job assignment kita ada assigning job, jadi kita kasih pekerjaannya di apa berupa task, kemudian mereka tim lapangan akan menerima job tersebut, terus melakukannya, terus reporting masuk ke quality assurance, dicek sama quality controlnya, habis itu dia akan approve. Selanjutnya ini di performance analytic ya, ada KPI-nya yang kita bisa monitoring dan kita bisa cross-check, manage dan kontrol performance-nya. Kemudian ada alertnya kalau ada tim yang tidak perform. Nah, ada objektif performance, jadi ada monitoring performance. Yang terakhir kita akan ada alat untuk penjadwalan karir development-nya mereka. Jadi tidak hanya dikontrol, dicek, tapi kita juga membantu bagi teman-teman yang nggak perform, karyawannya nggak perform, untuk kita scheduling program-program yang bisa di-set untuk meningkatkan performance. Oke, saya akan share ininya ya, aplikasinya. Ini kenapa nyala? Bentar ya, ini karena saya nggak ada asisten jadi susah. Kelihatan nggak? Ini harus saya pause dulu ya. Yang ini di stop sharing ya? Nah, kelihatan. Kelihatan ya? Nah, kalau teman-teman kan masih konsep ya, ya nggak paten itu. Kita mau udah jadi aplikasinya maaf loh ya. Jadi rusak ya. Lanjut. Habis itu blue screen. Nggak fun. Landing page doang dia. Doa jelek itu nggak berguna. Kita coba ya, ntar. Saya lupa passwordnya apa ya. Suaranya mantul-mantul nggak sih? Nggak apa-apa nggak ya? Ini tampak aplikasinya. Mungkin Mas Prima kan yang belum tahu, kemarin saya udah ini saya mau share aplikasinya. Keliru, apa yang keliru? Kalau ada. Oke. Di sini kita menampilkan untuk MVP ya, karena tim saya kebanyakan. Jadi yang saya bikin adalah minimum viable product dulu.
Siapa tahu nanti Mas Prima dan tim dan mungkin ada relasi yang besar-besar di Kanada, di Denmark itu tertarik untuk invest jadi malaikat penolong kita untuk kita ngembangin aplikasi, bolehlah kita berkontak-kontak bersama lah ya. Nah, ini aplikasinya, jadi minimum viable product yang kita tawarkan, feature-nya yang paling dasar adalah kita bisa untuk check-in, check-out, dan kita ada tasnya. Jadi ini yang sudah kita lakukan. Dan ya, ini saya mau sombong. Maaf ya semuanya. Jadi fitur yang pertama ini ada check-in. Check-in-nya kita bisa menggunakan kamera ya. Oh my. Mbak. Jadi selfie ya, jadi dia nggak bisa bohong nih. Kalau sekedar tagging lokal bisa, dia bisa bohong nih. Terus kenapa empty nih? Wah ini ada. Wah, ada yang ngehack nih. Kayaknya gara-gara foto saya deh. Jadi tasnya jadi hilang deh. Di sini nanti ketika udah check-in, dia akan muncul tas-tas apa yang harus dikerjakan. Jadi once timnya dia udah check-in, lokasinya di mana, kita akan tahu. Kemudian akan ada muncul tasnya. Mas Hisham, bisa bantu share yang ada tasnya nggak? Saya dicuekin ternyata. Oke, kita lanjut. Ya, Hashim. Oh salah saya ternyata sama tim saya sendiri. Maaf. Tim sebelah itu. Doki nih. Oke, ini jadi nantinya akan ada task di sini apa aja yang harus dikerjakan, lokasinya di mana, kemudian dia harus reporting. Nggak dikasih tas ya? Mas Islam ini nggak dikasih tas ya, Mas? Ya, gagalin investor kecewa nih. Gagal. Saya sedih. Oh, ini lagi ngurusin ya. Ntar, tim saya sedang membenarin. Sedang di field. Oke. Asistennya. Kemudian di sini ada menu request. Jadi selain absensi, kita juga bisa mengatur waktu kerjanya. Kemudian kalau dia mau cuti, izin sakit segala macam, dia bisa ajukan menggunakan aplikasi, nggak perlu datang ke HRD bawa surat dokter yang fisik. Itu kan pakai kertas ya. Setiap lembar kertas yang kita kan itu kita berapa hutan yang akan gundul gara-gara kita menggunakan kertas. Kalau hutan gundul, orang hutan nggak punya rumah. Terus ada banjir, itu kan nggak bahaya ya. Jadi mending itu digitalkan. Halodoc juga udah mau fasilitasi itu, jadi surat dokternya bisa online. Jadi kita dengan menggunakan aplikasi Lapori, kita membantu dunia juga. Dan kita bersama-sama membantu kesejahteraan orang hutan juga, supaya dia tetap mempunyai rumah. Gitu ya. Kemudian di sini ada overtime juga. Kita jadi si bos nggak bisa ngebohongin ya lembur berapa jam, terus kalau grupnya itu produktif atau sekedar itu bisa terlihat dari overtime-nya, sehingga dari situ kelihatan tasnya berapa jam sih dikerjakannya, terus berapa lama untuk dia mengerjakan tas itu sampai dikumpulin,
di satu pekerjaannya dia. Jadi jangan sampai kerjanya lebih dari 8 jam, ternyata satu task melebihi waktu yang ditentukan. Kemudian ada reimbursement untuk tim lapangan, biasanya kan sering banget ya ada spend money untuk something. Nah, itu kita bisa lakukan di situ. Sama ini udah nggak pakai nota-notaan, semuanya bisa langsung di-scan. Kalau dari record bank juga bisa langsung di-upload. Kita menyelamatkan bumi ini untuk jauh lebih baik. Ini profilnya masih sederhana, jadi nantinya kita akan ada ID, kemudian ada untuk NPWP segala macam yang berkaitan dengan employee akan masuk di sini. Mas Hashim, mana nih tadi? Orang hutan marah loh. Nggak apa-apa, ini aja, aplikasinya aja, biar saya yang ngomong. Kita mah tim yang the best kok, tenang aja. Saya login. Tapi cara ngelokot gimana sih? Mas Desi, tunjukkan pesonamu. Oke, sambil menunggu Mas Hashim, pasti teman-teman yang sudah bekerja familiar kan dengan aplikasi login cloud ya. Nah, yang membedakan ini pasti nanti akan ditanya bedanya apa sih gitu dengan ini, apakah lebih baik dengan aplikasi yang sudah ada gitu. Let's say we mention Talenta, let's say ya. Oke. Nah, Talenta itu tidak ada sign job, dia hanya clock in dan clock out aja. Nah, itu satu. Yang kedua, ya pasti dari sisi harga ya, karena kita memang timnya sedikit. Wah, error Mas Satar, nggak apa-apa, error orangnya itu Mas. Oke, ini saya lanjut aja ya. Lanjut. Oke, kemarin udah di-share kok. Jadi saya lanjut ke PowerPoint aja. Jadi kita ke analisis bisnisnya. Nah, ini harga yang kita tawarkan kepada calon customer kita hanya dengan 10.000 per user per bulan. Ini kayak cuma uang nyelip aja sih. Jadi 10.000 per bulan untuk satu karyawan. Jadi sangat pasti perusahaan tidak akan terbebani oleh ini, dan secara benefit mereka akan sangat terbantu untuk membantu. Jadi kan sekarang banyak ya menggunakan WA group gitu. Mereka share WA group ini, dan itu akan susah untuk controllingnya, scrollingnya. Kalau di sini ada tasnya, kita bisa mantau dengan jelas dan menggunakan HP. Jadi semuanya akan mudah untuk dilaksanakan ya. Kalau di WA group itu biasanya yang atas jadi ketimpa, dan ada kadang yang nggak baca, ada yang read doang kayak di grup saya gitu kan. Curcol dia. Lanjut. Oke. Ini timeline perusahaan kami. Jadi kita membentuk nih perusahaan nanti di 2023 ya, setelah acaranya selesai kita akan peletakan batu pertama. Kita akan tulis memorandumnya. Setelah ini kayaknya sekitaran jam 12 lebih 01 kita akan bikin ini perusahaan. Buka rekrutmen. Kemudian gimana? Buka rekrutmen nggak? Enggak, Mas. Lanjut. Tim Anda proper kan, ini nggak perlu, ini nggak bisa ikut kita harus tim yang banyak kekurangannya gitu.
Kita saling menambahkan kekurangan. Oke. Timeline-nya bagus. Oke. Next. Kemudian di 2024 kita akan launch the system. Kita akan berlayar menggunakan kapal kita. Kemudian target kita di 2025 kita akan dapat BestNet Awards untuk ini ya. Kemudian di 2026 kita pengen jadi market leader. Di 2027 kita planning untuk bisa mengakuisisi 25% dari total market. Dan di 2028 semoga kita dan ini kita ingin ada 100 miliar pertama untuk revenue ya. Oke, ini growth planning kita. Di 2024 kita harus bisa dapat 500 juta pertama. Ini dari 50.000 user. Kita targetnya ada di 50.000 user. Kemudian di 2025 kita targetin di 100.000 user ya. Ini bukan angka yang besar ya untuk 100.000, 50.000 gitu. Karena once kita dapat satu perusahaan, itu pasti semuanya dapat. Karena inilah enaknya ketika bisnis B2B ya. Beda dengan bisnis skala dengan spesifikasi B2C untuk akuisisi per user itu ada nilainya gitu. Sedangkan kalau kita ketika akuisisi itu memang satu user pasti ada nilainya ya. Berapa nilai dari biaya akuisisi per usernya, tapi kita akan sangat rendah ketika yang disasar ada satu perusahaan gitu. And in the end kita di 2028 kita nargetin di 10 juta user. Ini kita targetin revenue di 100 bio. Dan enaknya dan kenapa ini bisa tercapai? Karena gini, bisnis ini adalah bisnis subscription, jadi berlangganan, bukan one time payment. Jadi mereka akan ketika mereka masih membutuhkan aplikasi kita, selama itu mereka akan subscription dan kita akan bantu dengan lebih banyak kemudahan lagi. Nextnya akan kita bantu untuk analitik kebutuhannya mereka ya. Kita akan bantu mereka analisis karyawannya mereka, mana yang performa bagus, mana yang buruk, apa yang harus dilakukan, penjualannya daerah mana yang bagus kan kita juga nge-track di mana operation dari teman-teman yang ada di lapangan. Dan ini bukan job-job saja karena contoh dari data BPS 131.414 ini hanya perusahaan dagang yang terdaftar di BPS. Anggap aja satu perusahaan biasanya punya 500 karyawan. 10 juta ini hanya 15%-nya. Apalagi 50.000 itu cuma 0,1%. 100.000 itu cuma 0,2%. Dari tetap angka kerja yang dicatatkan oleh BPS yang terdaftar di perusahaan tersebut. Dan ini potensial banget bagi teman-teman yang punya dana 1 miliar ke atas boleh berinvestasi di perusahaan kami. Kami masih membuka peluang itu. Let's grow together ya. Ada Mas, aku masih. Oke, bisa nanti hubungin saya ya. Boleh, warnanya hijau. Oke. Terakhir, this is our legend. Ini ada Mas Zen sebagai FE dan BE. Boleh Mas Zen yang mana? Boleh goyang-goyang, dinyalain kameranya. Kemudian ada saya atas sendiri. Kemudian ada Mas Heristawan, Mas Teguh, Mas Ahmad, Mas Rezal, Mas Irfan, Mas Arya Resta, Mas Hashim, Mas Sandra, Mas Hendralin, Mas Ahmad Jupri, sama Mas Mahmud Domili. Kayaknya yang on berapa orang? 1, 2, 3, 4 orang kayaknya. 4-5 orang. Oke. Dan terakhir, thank you atas attention-nya. Saya cuma mau ngasih satu fakta ya. Panda itu sebenarnya hewan karnivora yang berkerabat dengan beruang.
Karena panda itu milih makan bambu, energinya itu cuma dapatnya kecil sehingga dia pemalas dan kemampuan hidupnya rendah. Tapi ini bayi panda itu cuma bobotnya 100 gram. Ketika dewasa itu 90 kilo. Jadi bayi panda itu tumbuh 900 kali dibanding bobot awalnya. Jadi tetaplah nggak ngapa-ngapain dan pasti tumbuh kok. Ya ini ya. Jadi sesuatu yang nggak sehat, yang malas dan useless itu bisa tumbuh secara eksponensial berkali-kali lipat. How about us? Thank you. Terima kasih semuanya. Setiap ada pertanyaan yang dilontarkan itu ada satu orang utan yang mati di Kalimantan ya. Jadi please tolong jangan bertanya ya. Kita lestarikan lingkungan hidup kita. Dan setiap kali ada yang raise hand itu ada satu kura-kura Galapagos yang meninggal. Dan ini kura-kura langka. Ya. Terima kasih attention-nya. Itu Selamat malam. kurang center itu. Itu selanjutnya kok nggak center. Selanjutnya kurang center itu. Satu kebun. Cocok buat closing. Cocok buat Gak usah pertanyaan, langsung ditutup aja. Nggak jatuh berat. Iya. Mungkin Mas Prima ini apa komentarnya untuk tim 3 silakan. Aduh. Mas jangan komentar dulu Mas. Setiap komentar jelek itu ini trompet kata di tiup sekali Mas. Waduh. Berarti aku harus jelek banget nih biar nggak jadi. Berarti banget nih jeleknya. Iya, kalau jelek kan ini harus komentar yang jelek banget biar nggak jadi ditiup. Nggak, iya, bener sih. Niche market itu masih open ya. Jadi kalau di kita itu pakai hadir namanya. Itu hadir itu kalau nggak salah 10 ribuan juga harganya. Dan udah rilis sih. Tapi sederhana banget emang. Dan dia works. Dan itu udah jadi SaaS yang lumayan gede. HDIR, I-nya 2, hadir. Terus dulu juga sudah pernah dibuat sama mahasiswa saya buat jadi judul skripsi. Cuma nggak sebagus ini lah ya. Dan kemarin ada lagi mahasiswa itu yang emang dia energinya berlebih gitu ya. Bikin lagi lebih bagus lagi tuh ada ininya Mas. Ada apa namanya? Face record sama face liveness-nya. Jadi kalau misalkan ada yang pakai ini wajah apa bukan gitu ya, itu ada yang pakai foto itu bisa di-cheat, nah itu sudah kasih itu dia. Terus ada tambahan lagi fake GPS-nya juga di ini. Jadi kalau fake GPS itu rata-rata dia mainnya ngecek ininya, ngeceknya OS-nya itu root-rootan atau enggak. Kalau root-rootan dia enggak mau jalan. Mungkin bisa ditambahin sih nanti di development-nya. Saja sih, ya kan. Kan ini kan jelek banget kan komentarnya, jadi nggak jadi ditiup. Nggak jadi ditiup, keselak rekatnya. Oke, itu yang lain ini Mbak Dia dari tadi kayaknya penasaran sama semuanya kayaknya. Iya Mas, kalau yang ini yang terakhir tuh saya penasaran di sistem itunya sih kayak modalnya. Jadi kan tadi katanya 10.000 ya, itu nanti maksudnya kayak ke perusahaan itu per perusahaan misal beberapa karyawan itu dikali 10.000 atau nantinya itu karyawan yang bayar? Oh itu jadi gini, biasanya gini tuh ada fasilitas untuk peningkatan produktiviti. Nah, setiap perusahaan itu dia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produktivitasnya itu terjaga atau meningkat. Nah ini biasanya memang kita akan ngasih ini ya. Dan ini impact. Jadi ada beberapa fasilitas yang ketika itu berimpact terhadap produktivitas, perusahaan akan ngeluarin duit. Tapi BPJS, BPJS nggak terlalu berimpact kepada productivity ya. Jadi bisa 50-50 gitu kan antara
antara pemberi kerja dengan karyawan gitu. Tapi bahwa aplikasi kita ini akan productivity karena as always ya, bos selalu pengen tahu karyawannya ngerjain apa, di mana, dan itu sangat dibutuhkan. Ini Tadi dari up to down jadinya, bukan down to up ya. Ini akan jadi kebijakan up to down. Jadi perusahaan yang akan bayar. oh berarti dari perusahaan itu sendiri. Paling tadi yang itu Dan saya it's person ya, per orang 10.000. ya berarti itu di maintenance-nya gitu ya Mas? Di maintenance, di segala macam ya, server, karena mereka kan pasti akan melihat reportingnya segala macam kan. Kita akan bikin ekosistemnya di situ. Ya paling itu sih tadi sama yang tadi saya mau nanyain ternyata udah dibilang sama Pak Putra Prima itu yang tadi yang soal langsung connect ke GPS soalnya kan emang keakuratan datanya gitu. Iya. Ini akan ini jadi nanti kedepannya malah akan kita scan barcode ya. Jadi setiap karyawan tuh ada barcode di jidatnya sini. Jadi ini harus nge-scan Di ini supaya nggak bisa dipasukin. Di itu ya di apa pakai besi panas gitu ya, apa namanya? Pakai ditempel itu. Iya, langsung. Udah Pak, jangan tanya-tanya lagi. Udah 3 orang hutan nih dikabarkan meninggal, 1 pura-pura Galapagos. Udah ada beritanya. Emang pernah lihat kamu Mas? Kayaknya hoax deh itu. Sebenarnya masih pengen tanya lagi Mas itu yang tentang strategi marketingnya yang tadi yang katanya itu grafik itu yang per tahun itu. Oke, boleh. Free aja jawab. Oke. Iya, mumpung strategi marketing ya? Mumpung free nih, mumpung free. Iya, yang mumpung orang lagi semangat. Iya. Mumpung masih mau membual. Gimana? Jadi kebetulan karena saya sendiri background-nya itu BizDev, jadi saya berhubungan dengan saya menghubungkan bisnis to bisnis. Saya biasanya dan saya basisnya adalah bisnis to bisnis, bukan bisnis to customer ya. Jadi saya biasanya langsung head to head dengan pemberi keputusan. Biasanya saya satu di HR gitu, saya akan make appointment, saya ajak makan, saya ajak tenis, atau saya ajak golf. Kita ngobrol-ngobrol untuk pengembangan perusahaannya dia ya. Biasanya seperti itu. Nah, aplikasi seperti ini itu sebenarnya nggak terlalu membutuhkan budget marketing yang besar ya. Ini satu, kenapa? Karena kita bisa mengandalkan SEO dan nisnya masih terbuka banyak karena aplikasi-aplikasi jenis ini biasanya dibikin itu dia skopnya kecil, satu ini aja, satu perusahaan gitu, dan untuk customize-nya akan jauh lebih susah. Nah, karena kita globally, jadi semua orang pakai, nanti akan dari satu dan yang lainnya kebutuhannya mungkin ada perbedaan dan kita bisa lebih, itu yang akan kita tawarkan ke mereka. Jadi daripada meng-hire programmer untuk bikin aplikasi in-house-nya mereka sendiri, mereka akan kita tawarkan untuk spend berapa sih, let's say 500 karyawan gitu ya, 10.000 gitu. Cuma 5 juta. Nothing gitu, 5 juta untuk 1 bulan. Itu yang kita mau tawarkan. Jadi biayanya mostly kecil banget. Dan saya udah pernah ini, waktu itu saya manage emak-emak Traveloka yang jual yang ini ya, bisnis jaga di store-store gitu. Itu kebantu banget. Dan ini kemarin ya salah satu perusahaan rokok juga udah nanyain bisa nggak ngebantuin kita untuk manage sales-nya mereka. Dan sales-nya rokok besar banget ya, banyak banget. Mas, tanya Mas, dari presentasimu tadi itu di stage awal tuh kalau mau MVP-nya itu butuh investasi berapa Mas ya?
Nggak usah banyak-banyak Mas, 1 miliar aja cukup sih. 1 miliar itu untuk runway berapa lama itu Mas? Bisa bertahan berapa lama Mas? Runway 5 bulan lah. 5 bulan? Buat apa aja 5 bulan 1 M ini? 5 bulan 1 Buat M. buat gaji kamu aja itu Mas. Bukan Dolar biasa apa? jalan-jalan. US dollar apa dolar Zimbabwe? Dolar Kongo Mas. Nah, ini potensi bakar uang nih kayaknya. Sebenarnya gini, kalau secara bisnis plan atau hitung-hitungan ini saya bisa buatin lebih detailnya terkait dengan how much invest that we need, itu bisa ini. Tapi jawaban sebenarnya sih sebenarnya 1 miliar cukup sih untuk 1 tahun. Untuk ngebiayain bisa dapat di 50.000 user itu ya. Itu cuma sekitaran ya dapat 1 M ya. Jadi estimasi ininya apa? BEP-nya di bulan ke berapa Mas kalau investasi 1 M? 1 M let's say karena ini ya ini startup tergantung ya mau exitnya di level mana ya. Kalau startup let's say sekarang adalah di seed investment, tergantung mau exitnya di mana. Kalau mau di level IPO ya akan berkali-kali lipat. Kalau sekedar BEP let's say di seed kedua itu udah bisa exit di tahun kedua. Berarti 2 tahun itu baru BEP ya, baru modal ya. Iya. Oh. Itu Kalau memang mau exit. Itu investor pertama biasanya pengembangannya buat apa Mas? Satu, ya pasti untuk tim ya, tim di foundationnya. Sama yang kedua untuk paling development kan biasanya MVP itu kita butuh 3-4 bulan ya. Kemudian untuk biaya marketing. Selebihnya buat karaoke aja. CSR orang hutan. ngasih makan orang hutan enggak? Untuk beli pisang. donasi untuk orang hutan ya. Ya, kita juga akan bantu untuk penanaman ini ya. 1 juta pisang. Pohon ya. Jadi kita ada rencana itu di Semarang mau kita ratakan terus kita tanamin ketambah. Oke. Oke. Thank you Mas Atar, thank you tim 3 semuanya. Tim 3 kok semuanya ya? Tim 3 ada berapa orang yang aktif Mas? Ada 315 ya kalau nggak salah. Jujur Mas, jujur tadi curcol kan ini curhatnya beneran boleh deh, boleh gimana? Apa nih? Yang aktif di timnya kan, kalau yang tadi di tim 8 itu kan yang aktif lumayan, masih ada 7 orang, 8 orang kan. Kalau di tim 3 ada berapa gitu? Kayaknya kalau BNU 3 sih tadi, ada Mas Jen sama... Yang ada di sini 1 Mas Jen. Terus siapa lagi? Ada di Mas Jen. Ada Mas Hasim. Mas apa? Terus Mas Hasim. Mas Hasim. Terus Mas Zen lagi. Terus ini ada Mas Rudi, Mas Kelvin. Oh, itu siapa itu Pak sebut itu? Buyaya. Penyusup. Ada 53 orang tuh yang hadir dulu. Nah, langsung aja. Oke, berarti 3 ya, 3 yang aktif ya. Ini berarti kalau ini Mas 3-4 sih. 3-4 ya. Kalau dari Mas Atar nih, apa pesan dan kesan di event ini sama sarannya biar lebih efektif lagi gimana Mas ya? Kesan-kesannya ya apa ya? Yang berkesan. Untuk saran sih ya money driven people ya. Saya selalu percaya bahwa money itu driven people. Instead of money in fisik, I think opportunity itu juga salah satu yang ini ya. Mungkin bisa
eh, lebih diseriusin karena 1 bulan itu kayak memang mustahil juga kita di perusahaan besar pun juga bikin aplikasi 1 bulan tuh kayaknya cuma ini ya voting bisa ya. Iya. Itu untuk bikin UI UX yang sampai routing segala macam ya. Ini mungkin agak lebih lama. Terus dan mungkin di stage-stagein aja Mas. Contoh gini. Satu stage gitu bikin bisnis plan aja gitu dulu deh. Bisnis plan gitu, let's say berapa minggu gitu. Bisnis plan aja gitu. Terus dari bisnis plan itu dilombain lagi tuh. Jadi UI UX-nya dilombain. Nggak usah sampai ujung gitu karena it's a long way gitu, kayak udah habis bensin duluan karena semuanya punya kesibukan kan. Gitu. Mama lomba nih, kita lomba untuk UI UX dari bisnis plan yang ada gitu. Setelah itu ketika UI UX-nya mungkin ada lomba menyusun arsitekturnya gitu. Nah, nanti akan kelihatan kan, nanti bongkar pasarnya kan bisa lebih gampang gitu ketika UI UX-nya udah ada berapa UI UX sih, baru itu nanti akan selesai. Nah, balik lagi ke money driven people, menurut saya memang harus ada hadiahnya, besar atau kecil satu. Baik itu berupa uang secara price money, atau secara opportunity. Mungkin bisa dengan kecil-kecilan bekerja sama dengan software house atau perusahaan kecil untuk let's say open for magang gitu. Jadi ada let's say nggak opportunity secara kerja ya. Jadi mungkin teman-teman yang masih kuliah ini ada opportunity untuk ketika ini nanti akan ada open untuk magang. Nah, opportunity ketika udah magang kan pasti lebih besar untuk masuk itu perusahaan. Itu atau kerjasama dengan publisher ya, let's say ada beberapa media teknologi yang bisa saling sharing, nanti aplikasinya akan di-share di situ. Atau nanti dibantu aja dibantu untuk update di Play Store gitu. Jadi memang harus ada benefit yang mereka dapetin sih. Karena kalau let's say harus ada uang bayar gitu ya, itu belum tentu juga mereka akan mau, karena wah udah disuruh bikin project harus bayar gitu, kecuali memang mentoringnya seperti bootcamp gitu ya, yang benar-benar bisa ini dan ada sertifikat yang legitimate gitu, accredited gitu, itu bisa sih. Jadi mending dipecah-pecah, terus ya kerjasama aja dengan beberapa. Banyak kok yang perusahaan-perusahaan sekarang yang butuhin junior developer, kontak-kontak aja sih. Apalagi ini kan udah banyak ya di YouTube, udah mulai gaungnya udah ada, di WA juga grupnya udah banyak banget. Itu bisa numbers ya, jadi angka syarat itu bisa untuk ngasih tahu di ini kita udah banyak orang, udah ada share. Nah, beberapa udah mulai dimasukin ke web. Terus kalau di siapa yang programmer Unpas itu kadang mungkin Mas Bari bisa niru, Mas Bari bisa live, terus diminta bisa dipamerin lah, dipamerin di live-nya Mas Bari atau di YouTube-nya Mas Bari. Kan udah lumayan tuh subscriber-nya. Jadi harus ada benefitnya sih. Dan dipilih ya kadang seleksi juga, kadang iya ternyata dihubungin nggak bisa. Mungkin komitmennya berapa jam sehari atau seminggu gitu. Iya, oke. Dapat ini sih, dapat gambaran sih. Ternyata walaupun dipalakin di awal ya, atau kita kasih biaya di awal pun belum tentu mereka akan serius gitu, karena ini kegiatan yang menguras tenaga gitu ya, menguras energi, yang harus berpikir membuat aplikasi gitu ya. Jadi bisa aja apa itu namanya itu
mereka lari juga gitu, maksudnya nggak serius juga. Cuman bayanganku ya ini, maksudnya kalau saya kan sebenarnya idenya itu kalau bisa yang original gitu dan yang beda dari yang lain gitu, dan apa itu ada ide lakuin aja gitu, nggak harus sama dengan yang lainnya gitu kan kalau konsepku sih gitu. Yang penting tetap di jalur bagaimana nilai awal kita niat belajar untuk diimplementasi untuk akan kembali lagi ke kita dalam bentuk entah ilmu, entah uang, entah apa seperti itu tercapai gitu. Nah, tadi itu aku udah kepikiran sebenarnya di ya sambil berpikir lah gitu ya. Jadi gini konsepnya, mungkin nanti teman-teman mungkin bisa nambahin ya. Jadi untuk join ke full stack collaboration itu emang harus bayar dulu ya kan. Contoh 100.000 gitu kan. Terus nyari 10 orang, 100 orang. Otomatis kan ada uang 10 juta. Nanti bagi yang menang, uang itu akan dijadiin modal untuk mengembangkan softwarenya gitu. Jadi kayak itu tuh uang investasi pertama itu di 10 juta itu kayak gitu. Entah itu bisa buat marketing, untuk apa gitu. Kalau untuk biaya development kan timnya sendiri gitu ya kan. Kan biasanya kan di sebuah startup itu yang mahal itu untuk membuat softwarenya. Sedangkan software itu bisa dibuat sendiri oleh tim itu gitu. Jadi akhirnya kan nilai untuk software itu bisa dinolin gitu. Nah, tinggal 10 jutanya itu untuk hal yang penting gitu. Iya kan. Entah itu nggak tahu pokoknya nanti di tim itu bagaimana istilahnya kan. Istilahnya itu 10 juta itu untuk investasi awal untuk dikembangkan gitu sebenarnya. Oh ini Mas David Lee ini mungkin ada ide nih, silahkan Mas David Lee mau ngobrol. Gimana Mas David? Oke, boleh sih. Tadi yang disampaikan Mas ini oke juga idenya. Cuman memang harus dilihat lagi market ininya beda sih. Kalau dari YouTube kan memang orang datang ke sana itu kan kalau ada waktu dia nonton dia ikutin mandiri. Kalau Mas Bari ini kan modelnya itu course. Course itu berarti dia ada tahapannya. Terus orang yang bayar berarti dia sadar. Dia udah dapat saringan pertama nih. Udah dapat saringan pertama, dia yang sadar bahwasanya dia butuh ilmu itu, dia datang sendiri, dia berani bayar, dia ikut course-nya. Nah, bedanya itu course itu kan dia udah ada jeda waktunya, tanggal-tanggal berapa aja harus join. Oke, nah aku rasa kalau orang yang sudah berani keluarin uang di awal dan dia ikutin course, dia udah dari awal tuh niatnya mau belajar sih. Itu dia. Tinggal sortirannya lagi, apakah orang itu dia datang belajar itu butuh ilmunya untuk kerja, atau dia memang ada tiga sih. Yang datang itu butuh komunitas, atau yang datang memang dia orang yang ada ide bisnis. Ada tiga. Pekerja, orang yang butuh komunitas, atau orang yang memang punya ide bisnis. Nah dari sana seperti yang Mas Bari tadi sampaikan, kalau misalnya dibikin kolaborasi, full stack kolaborasi, nah keluarin uang 100.000 itu cocok sih. Jadi dari sana tersortir lagi siapa-siapa aja yang memang punya niat untuk lanjut. Nah dari sana memang benar tadi kalau dibikin nantinya yang menang itu untuk support aplikasinya dia sampai jadi, itu oke sih. Gitu sih. Jadi sebenarnya udah jalurnya udah setengah mateng, tinggal dapat tim yang benar-benar punya komitmen sih. Kalau waktu aku rasa masing-masing teman-teman punya kesibukan sendiri, kerjaan yang utama memang harus tetap jalan. Tapi kalau misalnya yang ada waktu, kenapa enggak sih kita sisiin, kita fokus bikin aplikasi sendiri, di mana itu nantinya jadi usaha kita sendiri. Itu sih. Dan kalau misalnya ada niat, aku rasa kita nggak butuh investor lah untuk jalan ini. Tinggal gimana caranya bikin market kita dapat sellingnya aja sih. Tinggal sellingnya yang susah. Karena kalau aku kan di sales 10 tahun. Kalau boleh share ya, aku di perusahaan lift itu bisa dibilang perusahaan lift dengan harga itu bisa dibilang tertinggi kedua. Jadi ada 14 brand, di mana 12 lainnya itu semua harganya di bawah kita. Nah, terus kenapa kita bisa jual? Karena memang satu, kita butuh sales. Karena marketing itu penting. Nah, tadi yang seperti programnya Mas Arthur yang bisa dibilang udah setengahnya HRD ya. Nah, itu sebenarnya
konsepnya bagus, tapi untuk jualannya agak susah karena di tiap perusahaan itu punya konfidensial, di mana data karyawan tuh agak susah dibagi gitu sih. Tapi kalau kita approach-nya beda, di mana kita butuh sales untuk jelasin, untuk approach ke masing-masing customer, nah untuk bisa jual itu sih. Makanya pentingnya di penjualannya sih, bukan di programnya sih. Program semua orang bisa bikin, aku yakin semua orang bisa bikin. Tinggal sale-nya gimana. Itu sih utamanya. Nah, dari sini kita udah dapat nih orang yang memang komitmen untuk bikin program. Tinggal ada timnya yang bisa kolaborasi. Kalau udah jualannya udah bagus, kita tinggal kembangin kira-kira dari program utama ini jalurnya bisa kemana lagi untuk dapat uang. Itu sih. Jadi dari yang utama dulu, baru kita bikin kolaborasinya. Kayak contohnya Mekari. Mekari kan dia HRD. Terus dia gandeng jurnal, kalau tahu jurnal. Jurnal itu dia untuk finance. Bikin waktu pertamanya itu invoice. Nah, dia gandeng-gandeng semua sekarang tuh udah ada pos, udah ada HRD, udah ada sampai ke ini, semua hampir semua udah ada. Itu sih. Jadi digandeng semua. Itu sih. Yang penting yang satu dulu terbentuk, udah sukses dapat market share-nya, tinggal lanjutin kembangin ke ininya sih. Lingkarannya bisa dapat apa lagi usahanya, itu sih. Mas Bari boleh ngomong? Bentar. BTW ini Mas Atar kan dia juga orang sales ya, Mas Atar ya? Iya. Iya. Ini kalau Mas Atar salesnya udah berapa tahun, Mas? Baru saya, Mas. Baru kemarin ya? Baru kemarin malam ya? Kemarin. Enggak. Iya, jadi mungkin kan gimana kalau Mas Atar? Konfidensial kalau yang kayak aplikasi gitu. Tapi memang kayak Mekari itu kan yang dikasih kan memang bukan data yang detail ya. Memang tanya ya yang standar ya kayak NPWP, NIK kayak gitu doang sih. Enggak terlalu. Dan sekarang juga saya lihat Enta itu dipakai 1 miliar ya kalau nggak salah. Apa? Talenta? Berapa tuh kemarin? Talenta itu udah dipakai sekitar 1 juta ya, 1 juta platform user ya. 1 juta. Dan itu semuanya ini sih. Jadi memang setuju sih sama Mas David, memang everyone bisa bikin aplikasi, tapi jualan itu another cake ya, different cake. Dan saya sepakat sih, mungkin timnya kayak kemarin kan dipilihin, mungkin nantinya bisa milih sendiri gitu, mereka in collaborate sendiri, let's say 3, 4, 5 orang gitu. Dan ada yang memang marketing, jadi nggak mentah juga. Setuju sih tadi sama Mas David. Jadi biar jelas prospeknya bahwa create something ya yang bisa dijual atau memang ada prospek untuk bisa jualan juga. Dari sisi bisnisnya sih dia dapat, nggak sekedar dari sisi teknologi. Setuju itu. Iya. Izin ngomong. Suara ada. Oh iya, Mas EFSS monggo Mas. Enggak tahu siapa namanya. Satu memang saya setuju ide-idenya tadi ya. Saya sendiri udah ada beberapa produk yang jadi. Mulai dari keuangan sampai yang sekarang itu HRM. Dan insya Allah kalau rezeki mungkin ntar lagi kita ngerjain kerjaan di Bali. Masalah HRYes. Dan absensinya pun ada kemungkinan kan di-develop pakai Flutter. Ini bisa dibilang aplikasi Flutter pertama yang mau saya bikin. Sebenarnya sih udah ada yang saya bikin sih, baru yang tadi sempat. Terus gimana Pak? Wah putus nih kayaknya nih. Join ini kalau nggak salah 2 minggu atau 3 minggu lah. Oh iya. Dan alhamdulillah sih aplikasinya udah mau jadi, udah final semua sih. Gitu. Nah, aplikasi saya ini yang HRYes itu bisa dibilang lebih kompleks.
Tes. Ini putus-putus ya, Masnya ya? Ya, putus nih Oh, di tempatku itu. sama. Iya. Oh, putus-putus ya? Iya, putus-putus, Mas. Internetku nggak bagus. Coba. Lanjut. Lanjut, Mas. Sebentar, aku boleh share screen nggak? Oh iya, Boleh. Nah, ini. Jangan nggak bagus, tambah share screen, Mas. Kamu bagus, Mas. Ganti, Mas, ganti. Jangan pakai IndiHome, Mas. Ganti. Aku pakai dedicated internetnya. Dedicated. Apa, Mas, providernya, Mas? Pakai Dnet. Apa? Bnet. Dnet. Dnet. Oh, bukan Dnet. Ini template-nya Meet One ya namanya ini? Bukan. Hah? Bukan. Apa nama template? Template sendiri lah. Midon. Tadi apa? Iya. Iya, itu Meet One namanya. Meet One. Oh iya. Oke, lanjut. Oke. Waduh, freeze lagi kayaknya. Nah, ini kebetulan HRM yang udah sempat saya bikin dulu waktu mau lebaran itu dikasih waktu 1 bulan bikin HRS komplit. Disanggup nggak? Saya bilang kalau jelas sanggup, saya bilang kayak gitu. Ya sanggup terus. Akhirnya saya bikin mulai dari ada planning, ada personal admin, ada training development, compensation. Di sini gaji itu bisa per pegawai juga bisa per jabatan sesuai dengan karakter perusahaan. Karena perusahaan itu macam-macam. Ada yang perusahaan menggaji pegawai itu ini jabatannya. Nah, jadi kita bisa di-handle di sini. Kemudian ini ada time travel. Time travel itu di samping ada absensi, ada cuti, ada overtime, ada travel management. Fungsinya untuk perjalanan dinas. Yang nanti pegawai bisa reimburse, bisa laporan, dan ini nyambung ke akuntansinya. Kayak gitu. Ini secara back end udah bisa dibilang mendekati final. Sebentar, saya masukkan yang punyanya. Terus intinya apa, Mas? Nah, nyambungnya kalau apa? saya sih kebetulan single factor, Mas. Makanya itu tadi, saya di samping di sini setelah belajar Flutter, itu juga sambil nyari tim juga. Oke, terus? Ada ya nggak yang bisa diajak kolaborasi? Gitu. Oke. Tadi yang aku sampaikan benar kan, Mas Bari kan? Berarti kan intinya gini, di grup Jago Flutter itu ya, di grup FIC itu ada 3 jenis gitu ya, Mas ya. 1 orang yang pengen nyari komunitas, 2 orang yang pengen belajar dan pengen kerja, 3 orang yang pengen nyari tim gitu kan, atau dia punya produk, punya ide tapi mau pengen apa itu nyari tim lah gitu. Kayak Mas Timo ya, Mas Timo dia juga lagi nyari programmer tuh. Bahkan dia nyarinya yang kartap tuh tadi. Kemarin kan dia nyari kartap untuk di Jakarta itu untuk develop Flutter gitu. Mas Timo itu tuh beneran tuh owner itu kan gitu sebenarnya. Dan ada juga yang owner dari mana itu dari Banyuwangi juga ada ya kan temennya Mbak Buyaya itu juga ada. Jadi emang makanya kan kemarin waktu saya bikin event ini tuh saya pede gitu, pede karena saya lihat backgroundnya itu nggak cuman programmer doang gitu, ya kan. Ada PM, ada ini gitu. Makanya saya acak gitu. Cuman kan karena saya emang nggak tahu, masih belum pernah yang sedekat ini ya kan. Jadi pasti akan ada yang eh, nggak ini, nggak ideal lah gitu, ya kan. Nggak ideal. Soalnya emang baru pertama karena dari situ, dari sini, nah, makanya saya tadi coba ngajak gimana sih ada perbaikan nggak, ada ini nggak, dan banyak banget input yang saya dapat gitu kan. Berarti kan next mungkin emang apa itu lebih saya saring lagi dan
kayak ide saya tadi yang 10 juta untuk modal awal untuk nyelesain aplikasi itu pun masih ada kekurangan, masih ada pertanyaan. Pertanyaannya gini, bagaimana supaya timnya itu beneran ideal gitu? Karena kalau nggak ideal, terus akhirnya juaranya itu terbaik dari yang terjelek kan nggak efektif juga 10 jutanya gitu ya kan? Gitu, balik lagi kan. Tapi kalau emang dari awal timnya udah ideal, mereka beneran bikin sesuatu yang emang worth it untuk diterusin, 10 jutanya ini beneran apa itu berkontribusi gitu. Kayak gitu juga itu masih jadi apa itu bayangan lah gitu. Tapi dari tadi yang disampaikan Mas David itu aku udah ada bayangan. Berarti kan nanti untuk input formnya pun juga akan terpisah ya kan bahwa ini yang emang mau daftar sebagai PM atau yang punya ide, ini yang sebagai pengen belajar atau yang punya skill di bidang teknya ya kan. Nah itu, ini yang cuman buat nyari nyari komunitas ya nggak ikut gitu kan, cuma nyari komunitas ya kan. Jadi biar ketemu mana yang punya ide sama yang pengen pengen mencoba gitu. Kayak contoh tadi Mbak dia udah semangat nih. Aduh yang nggak punya ide nggak, saya pengen join itu ada itu yang tadi Mas siapa sih namanya EFSS aku nggak lupa Mas nama aslinya Mas itu kan itu ada kalau mau bantuin tapi kan nggak langsung gitu juga gitu kan itu kalau Mbak Diah ke situ capek banget kan sendirian ya gitu makanya emang harus berapa lah 3 atau 4 orang gitu terus ada komitmen dan lain-lain ya kan soalnya nggak asal aku nggak pengen apa itu sebuah tim itu ketemu asal diketemuin habis itu ditinggal gitu. Nah, kalau bisa kan diketemuin terus dikasih dikasih kayak rules-nya ya kan. Ini loh, sebuah tim kebentuk itu jangan mau enaknya aja gitu ya kan. Ya kalau punya ide ya tanggung jawab gitu ya kan. Ini dia mau bantu-bantu ini ada kompensasinya enggak. Nah, itu harus diomongin di awal semua biar clear, biar jelas gitu kan. Nanti modelnya gimana? Apakah bulanan, apakah share, apakah apa ya kan? Hal itu juga bisa dikomunikasikan kayak gitu. Biar sama-sama enak. Itu kan juga karena saya bikin event kan saya harus tanggung jawab juga gitu. Nah, itu kadang saya juga memikirkan itu. Makanya kalau saya bikin event itu kalau bisa ya nggak ribet gitu. Yang apa itu bikinnya enak, selesainya juga enak gitu ya Pak Prima ya, Mas Prima ya. Jadi apa itu nggak terlalu ribet ngurusin apa nanti ada intrik contoh udah tim gitu kan. Terus diterusin dan bagaimana ternyata saya kok sebulan nggak dapat bayaran ya itu urusan kalian gitu curhat ke saya lagi gitu kan. Nah, hal seperti itu kan kadang malah mempersulit gitu kan. Jadi kalau bisa bikin tuh yang enak gitu dan itu juga dipikirkan sih. Tapi intinya yang penting semua kebantu gitu. Aku juga senang gitu kan bisa dapat ide, dapat teman-teman juga gitu. Oh, ternyata ada yang dapat project di Bali gitu. Siapa tahu saya bisa ikut gitu. Ke Balinya tapi ke Balinya. Kayak gitu dan lain-lain ya. Iya, dan saya ada ide ini juga selain selain apa itu event seperti ini. Di waktu event berjalan itu aku ada ide saya tuh pengen bikin screen project gitu sebenarnya. Contoh kayak gini, Mas Atar punya ide gitu kan, tapi ternyata timnya tuh nggak ideal gitu kan. Jadi tiap meeting tuh cuman cuman cerita kisah aja gitu kan. Apa itu progresnya ya itu aja gitu kan. Ya. Nah, aslinya kalau mau dibuatin script project ya kan, nanti saya bantu nyariin tim gitu di ini ya kan. Nanti udah nggak perlu keluar-keluar, mau kita coba bikin ya kan, dites tes 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 ya kan. Intinya bikin bikin tim, bikin produk kalau bisa itu minim modal gitu. Kalau bisa ya modalnya ya tenaga sama skill kita gitu ya kan. Gitu. Nanti kalau emang ada kayak apa itu profit satu, profit dua, nah itu untuk ngembangin lagi kayak gitu. Eee, soalnya itu yang saya pakai di Jago Flutter ya teman-teman ya. Jago Flutter itu modalnya itu ya kita sendiri gitu. Maksudnya nggak pernah yang kita store uang sekian buat modal atau nyari investor enggak, tapi apa tuh namanya, kalau saya beli server ya kayak saya beli kopi gitu kan. Paling sebulan berapa sih? 100.000, 150.000 gitu kan. Kayak gitu. Terus untuk awal-awal saya bikin bikin course gitu dulu yang harga 88.000 gitu kan terkumpul dapat berapa lah 10 juta nanti buat beli server, buat beli-beli ini, sisanya buat dibagi-bagi. Jadi beneran apa itu bisnis dibangun itu dari apa ya? Kalau bisa tuh kita nggak harus ngeluarin modal yang banyak gitu dan itu di teh tuh bisa kayak gitu. Makanya kayak idenya Mas Atar itu kalau bisa tuh nggak usah nyari investor, nggak usah ini, yang penting ketemu tim yang cocok ya kan. Oh ini bisa bikin, dia punya waktu ya kan. Terus
dia bisa buat apps-nya jadi, tinggal Mas Atar fokusnya apa? Fokusnya jualan gitu kan. Iya kan. Kalau deal satu set, deal satu, nah itu uangnya udah bisa buat modal, modal awal gitu. Jadi bootstrapping gitu. Pengennya seperti itu sebenarnya. Terus ada ide apa kayak Calegpedia gitu kan. Gak usah nyari investor gitu. Dibuat sendiri ya kan. Dibuat sendiri, pakai modal sendiri. Nanti dapat satu klien, udah itu buat buat saldo ya kan. Saldo awal buat ngembangin lagi. Nanti kalau dapat yang gede baru dibagi gitu kan. Kayak gitu. Harapannya pengennya seperti itu sebenarnya. Makanya seumpama emang ada ide yang dia itu emang dirasa profit ya kan nanti ngobrol aja sama saya ya kan nanti saya bantuin untuk develop timnya gitu dan itu untuk biayanya kan lebih santai gitu kan karena ya saya nyari timnya juga mereka yang mau belajar gitu bukan 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 mereka yang nyari nyari uang ya kan kayak gitu jadi saling saling inilah mutual apa itu simbiosis lah kan gitu sebenarnya gitu itu Mas Bari mau tanya juga. iya gimana Ini kan sekedar itu ya. Tadi katanya kan sebelum saya kan nggak tahu ya event ini tuh tadinya gimana prosesnya. Semisal kayak penyaringannya gimana. Cuma kayaknya kayak semisal tadi kan banyak kalau dilihat tuh ada yang kurang aktif gitu katanya kan. Dari anggota-anggota per tim. Mungkin kayak sebelum ada event ini tuh kayak tadi yang Mas Bari bilang ada seleksi. Jadi seleksi nantinya semisal mungkin orang itu kompeten di bagian UI UX atau semisal back end atau front end-nya gitu kan. Nantinya juga kayak dikasih challenge di bagian seleksi itu. Jadi semisal kayak di bagian UI UX ya semisal Mas Bari itu kasih challenge apa nanti ya kira-kira tuh itu apa masuk nggak di kriteria itu nanti dikelompokin gitu. Iya, untuk event ini tuh awalnya ya emang event buat seru-seruan aja sih gitu kan. Soalnya kan ada yang punya ide pengen kolaborasi gitu kan. Soalnya kan udah ada sekitar 800 apa itu member dan biar biar yang saling membutuhkan itu bisa kolaborasi itu kan butuh suatu event gitu kan. Dan saya juga ada kesibukan, Mas Firman juga kesibukan, yang juga kesibukan. Gimana biar apa itu eventnya jalan tapi nggak ganggu kesibukan kita. Ya udah, saya share formnya, mereka isi, saya bagi berdasarkan keahlian masing-masing gitu. Saya acak aja gitu sih, gitu yang fase awal ini gitu. Nah, makanya kan untuk memperbaiki ini dan so far makanya kan ini udah sangat bagus sekali ya kan hasilnya hasilnya bagus sekali ya kan ini kita harus apresiasi saya juga seneng semuanya udah paling nggak ada lah ada hasilnya gitu semuanya walaupun ada dua yang gugur ya karena emang itu seleksi alam dan bahkan saya biasanya kan kalau saya itu estimasinya kan kalau yang sukses itu biasanya 10% doang kan kalau cuma 8 tim 10%-nya berapa gitu kan kalau saat tapi ini ada 6 yang sukses juga udah sangat bagus gitu sebenarnya kayak gitu. Nah, mungkin Iya. untuk event selanjutnya apa itu kita info lebih lanjut next ya kan seperti itu untuk teman-teman di sini yang emang apa itu punya ide dan lain-lain nanti bisa disampaikan di grup dan lain-lain gitu sih kayak gitu. Iya. Kalau saya Mas Bari, Gimana Mas? iya kalau saya sih itu sudah bagus. Jadi kita tahu nanti tim kita seperti apa. Ini kan akhirnya akan otak sendiri-sendiri bagi yang tidak aktif Iya. dan sebagainya. Nanti akhirnya ketahuan, oh tim 6 ada berapa, tim 3 ada berapa. Dan nanti kalau ada suatu project atau apa kan ya bisa diserahkan ke tim-tim ini siapa yang mau kan misalnya gitu. Nah, Kalau itu. saya bagi saya ini udah oke. Terima Iya. kasih. Makasih Mas Agus. Ya kayak gitu sih kayak Mas Atar butuh tim, ya udah nyari yang tadi tim 6 ya apa yang bagus, di tim 7 siapa yang bagus gitu tinggal diajakin aja. Paling butuh 3 sampai 4 orang aja kayak gitu. Tambah yang kurang gitu. Jadi emang ini event ya apa ya dibilang serius ya ya tetap saya serius saya tanggung jawab gitu kan sampai selesai tapi buat profitable saya mengambil keuntungan secara materi juga kan enggak juga jadi saya nggak apa ya nggak sampai sedalam itu untuk mentoring satu-satu atau tim ini jagain tim biar semuanya ikut gitu ya seperti itu jadi biar itu mengalir gitu dan itu hasilnya malah lebih alami gitu saya lebih suka yang organik ya gitu kayak gitu Fun coding. jadi yang bertahan ya ini apa itu apa ya lagunya ada kan itu kan lagunya ada ya. Yang titik yang bertahan kan gitu kan ada tuh lupa aku lagunya siapa sih yang pagi-pagi tiap pagi gitu jadi gitu mungkin dari Mas Prima coba ini mungkin kita tutup
ini ya, mungkin 10 menit, 15 menit lagi ya gitu. Gimana Mas Rima? Silakan Mas Rima. Ya, jadi ya masih jauh lah. Maksudnya masih panjang perjalanan, jadi masih bisa dievaluasi lagi eventnya. Dan ini menarik, dalam 1 bulan udah bisa ada barangnya gitu kan. Kalau biasanya lomba itu di kampus kita 2 bulan gitu, woro-woronya itu 2 bulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya gitu kan. Tapi ini Mas Baru udah punya community yang oke sih, tinggal dilanjutin aja. Dan dunia IT itu depend on reputasi gitu guys. Jadi hati-hati kalau cacat gitu ya. Bakal diingat seumur hidup. Kalau bagus bakal dicariin orang terus. Gak berhenti kok proyek. Sampai males ngarep. Nah, itu aku sukanya alami itu kan urusannya di reputasi ya. Di masa reputasi dibuat-buat gitu. Maksudnya kayak reputasi harus dijagain, harus diingetin gitu. Jadi reputasi itu kan lebih ke attitude, lebih ke apa ya? Kebiasaan dia lah ya kan seperti itu. Nah, itu yang akan dilihat gitu, yang dilihat dan itu alami, nggak bisa dibuat-buat gitu dan itu prosesnya panjang gitu. Nah, di sini paling nggak event yang sebulan ini tuh kayak memperlihatkan gitu ya kan, memperlihatkan bagaimana sih gitu. Yang bagus kelihatan bagus, yang enggak ya kelihatan enggak gitu ya kan. Nah, terus manfaatnya apa? Yang bagus ya akhirnya bakal ketemu yang bagus gitu ya kan. Yang baik ketemu yang baik gitu. Akhirnya bisa lebih kontribusi lagi gitu. Kadang kan yang baik tapi karena nggak ada suatu event atau apa nggak kelihatan gitu ya gitu nggak gitu kelihatan. Nah kalau seperti ini kan oh kelihatan kayak banyak kan tadi di tim berapa di tim 6 gitu kan yang masih mahasiswa itu kan bagus gitu ya kan. Cuman kan nggak gitu kelihatan ya kan gitu. Nah, itu bisa diajakin gitu ya kan. Biasanya yang di grupnya yang kelihatan yang itu aja kan tadi yang apa itu umur kepala 3 kepala 4 kan. Yang umur kepala 2-nya kan jarang keluar gitu kan di grup kan istilahnya kan. Nah, jadi nggak kelihatan. Nah, di sini kan kelihatan, oh tuh bagus tuh bisa diajakin gitu kan ceritanya. Kayak gitu. Terus di timnya Mas Atar kayaknya nggak ada deh Mas Atar yang ini. Terus di tim Terus di tim 1, tim 2 tadi juga ada kan yang apa itu dia beneran kontribusi di belakang bikin back end-nya, bikin ininya. Di tim 8 pun ada tadi kan yang sudah bikin ini, bikin ini. Nah, itu akhirnya kan kelihatan bisa diambil gitu sebenarnya. Kayak gitu sebenarnya. Jadi dan emang ya satu-satu jadi kayaknya nggak usah buru-buru juga dan nggak harus yang batch kedua langsung perfect gitu kan. Karena kembali lagi tadi ide kita juga bagaimana supaya error itu beneran dihabisin di sini gitu kan. Kesalahan-kesalahan dihabisin di sini. Kayak tadi mau presentasi tiba-tiba error itu biar di sini aja gitu. Mau presentasi error di sini gak ada masalah ya, nggak apa itu nggak ngaruh gitu. Mas Atar mau presentasi di sini error putus-putus gak apa-apa ya kan nggak ngaruh. Tapi kalau nanti beneran Mas Atar di depan investor yang jelas-jelas itu kan jadi ini ya, kalau kayak gini kan, oh berarti besok saya harus nyiapin internet yang bagus ya kan, harus narasiku harus lebih lebih sopan ya kan kayak gitu kan. Ini orang utannya dikurang-kurangin gitu kan ceritanya kan. Ini ngejok ngejok yang mati-mati ini kayaknya kurang lucu, nah gitu kan. Apa tuh namanya bisa jadi pelajaran gitu. Di sini kan nggak ngaruh gitu kan istilahnya. Tapi kalau nanti nah kayak backgroundku MU kok banyak ini banyak hatersnya gitu. Besok ganti ini deh City ya gitu kan dapat dapat City insight. jelek. Ya, jadi beneran di sini tuh teman-teman jadiin tempat buat ngabisin errornya gitu. Jadi nggak nyari perfectnya lah. Berarti bener ya. Jadi saya nggak harus backmarks pada mereka-mereka yang perfect yang bagus gitu ya. Pokoknya pakai ide kita, event kita jelek ataupun baik ya emang kita prosesnya seperti itu kayak gitu. Mungkin next ya paling kita perbaiki nggak harus yang maksimal. Yang penting ada perbaikan dikit pun nggak ada masalah kayak gitu. Itu mungkin lah untuk juaranya gimana nih, Mas Prima ini? Yang menang siapa ya? Aku belum lihat ini ya, skornya ini. Coba. Oh, udah ada nih. Udah di-update di ini. Oh, udah keluar nih. Kasih ke MU aja lah. Udah keluar nih. Kita umumkan sekarang ya. Boleh. Oh ya, ini saya share screen nanti mungkin bisa dijelaskan sama Mas Prima ya. biar ikut belajar, nggak apa-apa, Mas. Oke, kelihatan ya? Yuk, silakan, Mas. Oke, ya ini sih guys. Tadi yang sebenarnya jadinya tim Tim 2. Oh, juara tim 2 ya. Selamat.
Oke. Luar Tim biasa. 3 Mas Atar. Woi, Mas Atar juara 2. Buaya nggak ada nih. Enggak saya doang Pak, itu tim banyak kok sebenarnya. Kayaknya soal Sama tim 5. Woi, mantap ini mata dia Mas David. Sama tim 1 agak tipis sih, tapi ya nggak apa-apa. 1, 2, 3, atau kayak Kapten Tsubasa semua juara gitu. Iya. Kenapa ya? Karena tadi ya ada yang emang progresnya sudah agak jauh ya. Yang pertama tadi yang impact. Jadi kalau kita lihat analisis market size sama impact-nya dan eventnya emang lagi pemilu-pemiluan gitu ya, maka tim 2 sebenarnya punya potensi yang cukup dapat cuan sih ke depan. Dan itu impact-nya buat Indonesia bagus. Kalau di lomba-lomba gitu ya, kalau di lomba-lombanya mahasiswa itu dia bakal ukur impact dari produk itu sampai mana gitu. Jadi kalau produknya itu berefek sampai ke banyak orang, maka dia akan lebih ini. Sebenarnya impact-nya nggak indirect ya, jadi membuat biaya pemilu itu lebih murah gitu ya. Kemudian dia bisa bikin apa? Kalau biaya pemilu lebih murah gitu kan, Mas Fahri kan bisa nyalon gitu kan, karena kan nggak mahal-mahal. Nah, jadi kan kita akan mendapatkan ini orang-orang yang bisa masuk, tapi tanpa susah banget. Mas Tar bagus, lumayan tadi timnya, tim 3 sama tim 5. Tim 5 tadi kalau nggak salah yang Mas David ya. Iya. Yeah. Yang progresnya jauh ya, sampai selesai gitu teman-teman. Kalau yang lain bukan karena ini ya, progresnya juga agak kurang dan analisis marketnya menurut saya sih agak market yang generik gitu ya. Ini tuh reviewnya, dan sesuai janji nanti kita buatin kuponnya. Bang, kalau kupon. Udemy. Ya. Udemy. Kalau Mas Prima nanti kupon Udemy, kalau saya nanti kupon jago Flutter untuk tim 2 ya. Untuk tim 2 nanti mungkin saya hubungi Mbak Bu Yaya atau Mas Priawan nanti untuk timnya yang aktif ada berapa, nanti kita generate sebanyak yang aktif gitu ya. FIC 9 gratis. Apa? Ya, nanti sama FIC 9 gratis itu yang aktif di batch di tim kedua. Saya kasih gratis nanti di batch 9. Oke, itu dari saya. Jadi untuk timnya ya, untuk tim pemenangnya di event full stack collaboration di batch pertama ini adalah tim 2. Selamat loh tim 2. Selamat. Kita belum latihan sih, belum rehearsal buat ini sih, cara mengumumkannya. Jadi ya. Iya, jadi nggak ini ya, nggak yang deng ya kan. Kita nggak siapin back sound-nya soal tadi itu. Iya. Eventnya aja aku baru ngomong sama ini Mas Pura. Mas, nanti malam ada waktu kan? Oh iya bisa. Gitu aja Mas ya kita. Nggak ada yang briefing tiap seminggu sekali lah apalah ya Mas. Yang penting semua happy lah gitu orang aku. Ini aja aku udah siapin. Wah, ini hari Jumat, besok batch 7 udah selesai, aman lah, berarti bisa sampai malam nih gitu kan. Kalau enggak, ini tadi aku masih ada kerjaan sebenarnya, masih ada kerjaan, masih ada ini. Saya pending dulu, ada meeting besok aja besok malam aku gitu. Pokoknya untuk ini sampai malam nggak apa-apa nih aku. Jadi biar nggak ada tanggungan gitu. Kalau kita ada jadwal meeting kan hawanya itu gerusa-gerusu ya, gitu. Nanti bawain acara, waktunya selesai gitu. Nggak enak ya. Oke, gitu mungkin ada lagi nggak ya? Kira-kira mungkin foto dulu ya, habis foto terus saya tutup secara resmi gitu ya, habis foto ya. Oke. Tuh ada Mbak Anissa masih ini nih, masih melek nih Mbak Anissa nih. Dari sini Mas tadi. Kenapa? Mas Atar jomblo loh katanya loh, Mas Atar loh tuh lihat. 1, 2. Seksual. Ada 2 tuh Mas Atar. Ada 2 Mas Atar. 1, 2, 3. Lagi, 1 lagi. 1, 2, 3.
Oke, bentar saya ini apa itu selfie dulu nih, kayaknya dari kemarin lupa selfie. Itu nggak sih? 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Tuh Mas Atar tadi grogi, aku tahu tadi grogi tuh kayaknya karena ini dia apa itu mau ditanyain sama Mbak Dia dia kan. Waduh, waduh aku harus gimana nih? Dia grogi dia ini. Waduh. Waduh. Maaf Mas, kebanyakan tanya. Iya nih apa itu datang-datang komentator ya, ya kan? Soalnya dia jam dinding pun bertanya. Oke gitu ya semua teman-teman, terima kasih sampai hampir jam 11 nih ternyata kita, dan ini eventnya sudah selesai secara resmi untuk Flutter collaboration. Saya tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat dan semoga next kita bisa mengadakan lagi dengan yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi seperti itu. Thank you buat Mas Prima yang sudah membantu event ini. Thank you kepada semua peserta yang sudah presentasi juga. Semoga bermanfaat. Silahkan dikembangkan lagi. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Selamat malam. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you. Recording.